kita bahas ya isu-isu yang lagi viral lah. Contoh kita mau bahas ini apa, kemarin kan nenek yang lagi viral gayung-gayung ini kan, apa, pengantin pria selingkuh dengan mertuanya. Tapi aku delok beritanya gue kok anjing, masih piye banget loh ya, wis ibaratnya dikai produksinya malah jaluk pabrik. Pendapatmu pribadi piye masih delok kasus gue? Ya balik lagi karena zaman berkembang begitu pesat ya Mas ya. Bener-bener semua bisa diakses. Semua kita zaman dulu diajari, waktu kecil diajari apa itu namanya adab ya. Ya. Pahmi boga anjing awakmu tambah jebrot cuk. Ya seperti inilah kehidupan setelah menikah. Sumpah baju maling jebrot tenan awakmu cuk. Maling pangling aku. Ya cuk, kabar cuk? Alhamdulillah dengan segala hal yang tak jalani saat ini, bersyukur. Berarti anu ya, susunya cocok berarti. Semuanya cocok. Biar aman, gawean aman. Ya kerjaan, ya namanya kerjaan kan nggak selalu baik toh. Tetap ada kerikil-kerikil ya, kita sebagai laki-laki, apalagi sudah punya anak istri, tanggung jawab lebih besar ya, kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tawakal. Semuanya harus dijalani dengan semangat demi anak istri di rumah. Semangatnya cuma itu, anak istri di rumah. Badan sakit, pegel, lemas, pusing, tetap hilang. Pulang ke rumah, lihat istri, lihat anak, hilang, semuanya hilang. Tapi bener jare wong-wong sing wis anu ya ngono. Seperti itu, iya. Karena rezeki setelah menikah itu akan lebih banyak daripada sendiri ya. Semoga Mas Brewo juga menemukan pasangannya. Amin. Rezekinya nambah. Amin. Kamu isi meneh bojomu ya, Cuk? Alhamdulillah. Selamat dikasih rezeki. Kita itu rezeki bisa dari apa aja, nggak cuma rezeki, nggak cuma uang lah. Ada sehat itu juga rezeki. Teman-teman yang baik itu juga rezeki. Tetep nek anak dikasih anak cepat juga rezeki. Berarti piro anakmu? Dua iki. Dua. Apa nih? Apa kandungannya apa? Anakmu kan ini sing yang pertama itu 1 tahun, ya 1 tahun 3 bulan lah. Iki isi meneh umur 2 bulan. Baru 5 jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Ya doanya semoga lancar. Amin. Wis anu burung di USB lho sing di apa jenenge? USG. Oh, USG. Ini USB kuwi anu Mas, apa sing dinggo nyolok kene komputer. Oh iya, sing cop-copan kuwi ya. Wis sithik ra apa. Wis diwi lho. Terakhir UFC kemarin. UFC lah sing bal-balan kuwi, Cuk. Cuk, Smackdown Mas. UFC Smackdown bal-balan. Sing bal-balannya apa? Kira tarung bebas sih. UFC tarung bebas. USG. Nah sing UFC apa sing bal-balannya apa? UCL ya? UCL. Salah aku Iwan. UCL. Iya. Terus. Belum kelihatan, mungkin di awal Januari mungkin sudah mulai kelihatan apa untuk janinnya. Karena masih penebalan rahim. Seperti itu. Ya gini Mas, kita bahas ya isu-isu yang lagi viral lah. Contoh kita mau bahas ini apa, kemarin kan nenek yang lagi viral gayung-gayung ini kan, apa, pengantin pria selingkuh dengan mertuanya. Tapi aku delok beritanya gue kok anjing, masih piye banget loh ya, wis ibaratnya dikai produksinya malah jaluk pabrik kan. Ya konyol loh. Piye masih ya, kita bukan masih ya, pendapat orang kan beda-beda. Menurut pendapatmu pribadi piye masih delok kasus gue? Ya balik lagi karena zaman berkembang begitu pesat ya Mas ya. Bener. Semua bisa diakses. Semua kita zaman dulu diajari, waktu kecil diajari apa itu namanya adab ya. Ya. Apa itu namanya adab, kita attitude itu sangat penting. Di era sekarang attitude itu mungkin sudah minim ya. Contohnya seperti ini, kita waktu dulu sekolah kita
ajar sama guru, kita mana berani lapor orang tua. Benar. Malah kita lapor, malah orang tua nambahin kan. Bener nih ya. Kalau sekarang dikit-dikit lapor orang tua yang terlalu lebay. Iya. Karena guru itu kan tugasnya mendidik. Iya kan. Guru digugulan ditiru. Iya kan. Kalau guru memberitahu muridnya salah, ya udah terima aja, berarti memang anaknya salah. Makanya saya kan juga sebagai ayah mempunyai anak, ya saya ajarkan anak saya dari kecil untuk belajar apa itu sopan santun. Terkadang kita hanya fokus terlalu pendidikan, tapi sopan santun untuk anak kita itu kurang. Iya, maksudnya dari kecil ditanamkan pondasinya kurang lah. Pondasinya kurang. Nah, itulah kenapa semakin zaman ke depan semakin parah. Pendidikan moral itu juga penting, pendidikan moral juga penting, terutama pendidikan untuk adab terhadap orang tua. Mertua itu kan juga orang tua. Benar. Orang tua yang kita hormati, karena apa ya, mertua itu kan yang ibaratnya kalau saya laki-laki kan saya punya mertua, anaknya kan perempuan, saya nikahi, mertua saya yang mengandung istri saya, yang merawat saya sejak kecil, terus saya tiba-tiba datang menikahi dia, terus masa iya ngasih ketidakbahagiaan, kan tidak baik seperti itu. Jadi menurut saya itu sebuah hal yang salah sih. Solusinya adalah ajarilah anakmu sedari dini tentang adab, tentang attitude, tentang moral. Kuncinya cuma itu. Pinter itu tidak butuh, Mas. Kamu sekolah tinggi, kamu sekolah, ya itu kan cuman angka ibaratnya. cuma kamu lulus dari katakanlah dari universitas terbaik pun itu cuma hanya gelarmu saja, tapi yang menentukan dirimu kan ini hati. Ya, perilaku. Saya kasih satu contoh gambaran, Mas. Truk sampah. Truk sampah, nek saya pilok belakangnya tulisan Pajero, ya kan? Apakah orang lain percaya itu Pajero? Orang. Begitu juga diri kita, Mas. Mau kita branding apapun diri kita, tapi kalau orang tahu bagaimana dalamnya kita, ya seperti itu. Sama dengan truk sampah. Ditulis Pajero tapi dia tetap truk sampah, ya truk sampah. Tetap truk sampah, iya. Bosok kan. Iya. Nanti dalam kasus itu ya ini aku mengarani itu pengaruh juga dengan apa ya, media sekarang atau media apa, semua bisa HP semua sekarang bisa diakses dengan ini. Kalau kita nggak filter itu jadi bahaya, apalagi anak-anak sekarang semua pada megang HP gini. Lupa dengan apa itu pelajaran hidup, terutama waktu kita kecil kan kita kan juga dari TK bareng TPA, ada ngaji bareng. Nah, seperti itu pendidikan agama juga perlu lah. Jadi di sini masih orang tua harus benar-benar ikut andil ikut andil. Jangan pernah membebani anak untuk hal-hal yang ya dipikir baik untuk anak tapi ternyata enggak. Biarkan dia berkembang, kita cuma mengawasi dan memberitahu, mengarahkan, lebih tepatnya mengarahkan untuk yang lebih baik. Terkadang anak kita itu terlalu kita paksa, jadinya dia tertekan. Kita tidak pernah bisa mendengarkan anak, seperti diajak ngobrol, apa toh maunya, sharing lah. Ya itu mungkin ya benar. Semakin gede anak, semakin jarang untuk waktu dia mengobrol dengan orang tuanya. Dan peran orang tua itu harus seperti itu. Itu yang masih saya pelajari juga sih, Mas. Ya pada belajar, cuman kalau ya menurutku sekarang itu memang sih semua orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya itu pasti. Cuman kadang-kadang orang tua itu lupa, maksudnya keinginan atau kebahagiaan anaknya itu yang versi gimana kan orang tua jarang menanyakan itu gitu. Betul, jarang menanya, maksudnya kadang-kadang ya harus ibaratnya harus nurut sama orang tua, dan ya memang maksudnya nurut sama orang tua itu harus. Makanya kalau adab diajarkan sejak kecil, insya Allah kedepannya kita besar jadi orang yang bermanfaat, bukan orang yang angkuh lah. Lebih baik jadi orang bermanfaat daripada orang yang
punya jabatan tinggi tapi selalu menindas orang di bawahnya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu kata agama ya. Seperti itu. Jadi terus kembali ke kasus tadi. Berarti ini kan sing ya calon priane karo sing mertuane kan ya berarti kan sing bener-beneran kan ya kedua belah pihak gitu. Kedua belah pihak. Sampai anaknya masih perasaan anaknya nul masih mertuane di reson Joko. Ya balik lagi kita tidak bisa mengejat lanangnya barangnya kita ya enggak ya kita bukan ngejat sih, cuman ya yang bisa diambil pelajarannya itu loh. Kita bisa ambil pelajarannya adalah kalau kamu menikahi seseorang, hargailah pasanganmu. Jangan pernah, kalau kamu nikah dengan niat yang baik, insya Allah juga diberikan niat yang baik. Terkadang niat nikah itu cuma gara-gara nafsu. Nah, jadinya itu kedewasaan dalam hati, dalam pikiran itu belum sepenuhnya matang. Kalau sudah niat nikah, diniatkan dari sini, niat ingsun lah sama di sini, jangan cuma di kemaluan. Kalau kayak gitu kan dia nggak bisa jaga hawa nafsunya kan. Kalau sudah menikah ya wes, dah istrimu tetap paling terbaik, walaupun di luar sana banyak yang lebih cantik, tetap balik lagi ke istrimu. Gimana kan kadang-kadang gara-gara oknum-oknum seperti ini kan banyak orang yang misalnya kita menikah dengan orang yang udah punya anak atau janda kan biasanya timbul-timbul wah ojo engko karo bapak sambung engko anaknya di ini ya kan, gara-gara oknum seperti ini kan mengakibatkan orang berpikiran seperti itu kan akhirnya jadinya kan gitu. Maka dari itu oknum seperti ini bahaya untuk penilaian orang, apalagi laki-laki ya. Kita terlahir jadi laki-laki itu berat Mas. Tanggung jawabnya berat. Laki-laki anak pertama, dua adik akeh. Itu lebih berat lagi. Makanya Tuhan itu tidak menuntut laki-laki untuk setia, tapi untuk tanggung jawab. Bener. Kalau kamu tanggung jawab, ya udah semua selesai. Nggak ada istilah di kitab manapun laki-laki dituntut untuk setia, nggak ada Mas. Yang penting tanggung jawab. Dituntut setia itu adalah wanita. Setia menemani ketika laki-laki di atas maupun di bawah, seperti itu. Tapi laki-laki dituntut untuk tanggung jawab atas segala apapun, dalam hal apapun lah intinya. Apapun seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir pesan-pesan ya mungkin anak muda zaman sekarang atau ya orang-orang tua juga sampean sebagai sekarang wis dadi kepala rumah tangga, pesan-pesannya mungkin mungkin untuk anak-anak muda, berhati-hatilah memilih circle ya. Karena saya percaya 50% masa depanmu ditentukan oleh teman-teman yang kamu pilih. 50%-nya adalah dirimu sendiri. Mau ning Google itu dari sana sih. Itu data pikir dari selapan data pikir Oke. Jadi karena perjalanan hidup kan guru yang paling berharga adalah pengalaman. Ya, benar. Pengalaman yang mengajarimu untuk lebih dewasa lagi. Seperti itu. Itu anak muda. Untuk anak muda. Untuk orang tua masih sebagai kue kan sebagai wis dari kepala rumah tangga. Untuk orang tua apalagi the young father apa gue? Masih papa muda. Beda harus sugar daddy ya berarti. Beda. Nek sugar daddy iki lebih tepatnya sing wis tuwa tapi sik nyenengke. Nek aku kan wis enom tapi setra nyenengke. Untuk seorang ayah kita untuk laki-laki terutama kita terlahir sebagai seorang laki-laki dituntut banyak. Jadi kuatkanlah sabarmu, perbanyaklah ikhlasmu, apalagi setelah menikah menghadapi cobaan. Istri itu cobaan. Bagaimana kamu melewatinya, bagaimana kamu sabar untuk menghadapinya, insya Allah kamu akan mendapatkan keberkahan di antara sabar dan ikhlasmu itu. Seperti itu. Mantap. Yes, thank you ya Kang ya. Siap. See you next video. Siap.